Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manapun saudara berada, kembali kita dalam acara Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Dan ini untuk ketiga kalinya, saya Pendeta Yuki Kristanto dari GKI Lebak Jaya Surabaya akan menyampaikan renungan kepada kita semua. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk istirahat yang cukup yang boleh kami nikmati sepanjang malam. Dan pagi ini kami akan mulai kegiatan aktivitas kami dengan merenungkan firman. Tolong Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memanai firman itu dalam kehidupan kami dan memperlakukannya dengan setia. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan sudah dikasih Tuhan, tema yang saya angkat dalam renungan Sapaan Gembala GKI hari ini adalah tidak cukup diucapkan tapi harus dilakukan. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan firman hari ini saya akan bacakan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ada dua kecenderungan yang menurut saya tidak salah untuk dilakukan, yaitu ketika kita melakukan perbuatan baik. Yang pertama, orang melakukan perbuatan baik dan ia tidak mau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain, bahkan oleh orang yang menjadi sasaran dari perbuatan baiknya itu. Misalnya ketika dia memberikan bantuan finansial atau bantuan yang lain kepada orang yang membutuhkannya, dan dia melakukannya itu secara diam-diam. Atau mungkin sebaliknya, ada orang yang ketika dia melakukan perbuatan baik, yang mengundang para wartawan, media cetak, sehingga kemudian perbuatan baiknya itu akan dimasukkan di berita, di majalah atau di surat kabar dari wartawan itu, atau dengan mengundang wartawan dari stasiun televisi, sehingga kemudian ketika kebaikan atau perbuatan baiknya itu diliput, maka akan ditayangkan dan diketahui setelah dilihat oleh banyak orang. Nah, keduanya tentu tidak salah, karena tindakan yang pertama itu sebenarnya juga bisa didasarkan pada ajaran firman Tuhan sendiri, ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan sedangkan perbuatan yang kedua juga bisa didasarkan pada perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, yaitu dalam Matius pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tetapi tentu saja perbuatan baik yang dilakukan itu tentu harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan sekedar untuk pencitraan atau demi mengejar kedudukan jabatan tertentu. Dia melakukan perbuatan itu supaya citranya baik dilihat banyak orang. Tapi benar-benar itu adalah didasarkan pada ketulusan hati untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, Paulus juga meneruskan pengajaran firman dari Tuhan Yesus ini dengan menuliskannya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat yang kelima tadi yang kita sudah baca bersama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan pengajaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka mau menunjukkan
kebaikan hati mereka dengan tindakan yang nyata kepada sesama. Dan hal ini tentu dilakukan bukan dengan maksud untuk menyombongkan dirinya sebagai orang yang supaya dianggap sebagai orang yang suka berbagi, bermurah hati pada orang lain, dan bukan pula sekedar untuk maksud pencitraan, tetapi dengan ketulusan hati Paulus mengajarkan supaya mereka melakukan itu dan dilihat oleh banyak orang. Tetapi juga dengan melakukan itu tentu kita bisa berharap, atau Paulus juga berharap bahwa orang lain juga tentu bisa melihat kesaksian yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana orang bisa menerapkan atau melakukan tugas panggilan untuk bersaksi dan melayani sesama. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa atau bisa berharap bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kemudian diikuti oleh orang lain yang melihat perbuatan baik itu dengan melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain. Dan bukankah ada pemahaman bahwa kebaikan itu menular? Jadi marilah kita menularkan perbuatan-perbuatan baik sebagai orang yang percaya, sebagai para pengikut Kristus, dengan membuat perbuatan-perbuatan baik kita itu yang didasarkan pada ketulusan hati dan kasih itu dilihat oleh sesama, sehingga mereka yang melihat perbuatan baik yang kita lakukan itu akan bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sehingga akan semakin banyak orang melakukan perbuatan baik dan semakin banyak kebaikan yang dilakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kembali kepada kami bagaimana kami melakukan banyak perbuatan baik kepada sesama, dan bukan hanya memperkatakannya. Dan dengan tentu berharap bahwa mereka yang melihat perbuatan baik yang kami lakukan bukan hanya kemudian bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga kemudian mereka bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain, baik mereka yang menjadi sasaran dari kebaikan kami maupun juga mereka yang melihat perbuatan baik yang kami lakukan. Akan semakin banyak orang yang berbuat baik, dan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman hari ini. Amin. Selamat beraktivitas hari ini Bapak dan Saudara, dan Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua.